Kenapa goib? Itu kan katanya seluruh perkara yang gaib, tapi kita kan belum tahu gaib itu seperti apa. Tapi kita disuruh mempercayai atau meyakini terhadap sesuatu yang goib kan. Berarti kan goib. Tapi ya ini mungkin persangkaanku saja terhadap goib itu kenapa setelah ain itu ada huruf ghoin kan, ain ghoin. Kalau ain itu ketika aini itu artinya mata untuk melihat. Nah ketika ghoin itu disambung dengan ba itu kan jadinya ghoibi kan, ghoiba. Nah ghoib itu kan kasat mata toh, tidak terlihat toh. Berarti kalau ain ghoin atau aini ghoibi itu berarti adanya mata ini untuk melihat yang tidak terlihat kan, seperti itu kan. Tapi itu bukan dasar. Pengetahuan yang ghoib berarti kan suatu pengetahuan yang berdasarkan persangkaan, berarti mengakibatkan keraguan-raguan. Jadi semua itu yang tidak bisa terlihat oleh mata akhirnya hanya akan menghasilkan persangkaan atau keraguan-raguan toh akhirnya toh. Persangkaan itu kan kemampuan otak manusia untuk menerangkan suatu kejadian yang diterima atau akan diaplikasikan walau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan nyata. Itu namanya persangkaan. Jadi manusia itu emang gimana ya, kepinteran kalau saya bilang manusia itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan nyata itu bisa diterangkan oleh manusia kok, ya kan? Maka disebutnya kan persangkaan, yaitu kemampuan otak manusia untuk menerangkan suatu kejadian yang diterima atau akan diaplikasikan walau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan nyata. Lah itu kan kebiasaanmu toh, menggunakan persangkaan-persangkaan itu. Dan ketika ditentang kebenarannya kamu masih bisa berkelit kan, akhirnya masih bisa menjelaskan tentang persangkaan tersebut kan. Ya akhirnya kan berdasarkan perkataan orang lain kan. Ketika kamu mengatakan bahwa di desaku tuh ada seorang laki-laki yang bisa menghilang atau mungkin loncat melewati danau itu kan, akhirnya kamu bisa menerangkan kan terhadap orang tersebut walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akal dan logika kan. Loh iya mas, di desaku itu ketika ada seorang dikejar-kejar karena dia berbuat jahat itu, akhirnya dia bisa melompati danau. Kamu menerangkan itu seolah-olah kamu itu mengetahui gitu loh, iya kan? Padahal kamu sebenarnya juga tidak melihat sendiri kan. Nah ini kan berarti kan kemampuan otak manusia untuk menerangkan sesuatu kejadian yang tidak logis dan masuk akal kan akhirnya, ya enggak? Ghaib ya, ghaib itu alimul ghaibi fala yudiru ala ghaibihi ahada. Dialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib. Nah ghaib ini tadi adalah sesuatu yang tidak dapat tertangkap oleh panca indera. Itu disebutnya ghaib, benar nggak? Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib. Terus persoalannya di mana? Ya, sudah jelas tuh ayatnya tuh. Gimana loh? Dialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib. Alimul ghaibi fala yudiru ala ghaibihi ahada. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun
tentang yang gaib kan. Nah, terus persoalannya di mana ini? Yang kamu tanyain itu diskusi kita malam ini tuh terus mau ngapain gitu? Pasti ini Gimana? ini kan harus percaya sing gaib, kecuali Allah itu berarti kan harus percaya gaib yang lain, berarti kayak setan-setan jin barang itu. Setan-setan jin. Ini ya, kalau secara makna arti kata itu setan itu berarti kan tidak bisa terlihat kan. Nah tapi gini loh, ketika kamu itu akan melakukan sebuah perbuatan buruk, mencuri misalnya, itu kan tergantung kepada siapa kamu akan memanggil kan. Jadi ketika di situ ada duit gitu atau dompet di sebuah ruangan yang itu bukan hak milikmu, akhirnya kan tergantung kepada siapa yang akan kamu panggil. Itu kalau kamu manggil setan, akhirnya kamu ngobrolnya dengan setan kan. Tak ambil nggak ya? Kalau kamu manggilnya setan, akhirnya ambil aja, nggak ada yang lihat kok, kan bisa dipakai buat jajan, ya nggak? Itu setan apa bukan? Yang mempengaruhi hawa nafsumu sehingga kamu itu mengambil sesuatu yang bukan hak milikmu, itu kan hasil dari obrolanmu dengan setan kan. Nah ketika kamu mau mengambil itu, pastikan hatimu atau akal pikiranmu itu akan ngobrol kan, iya nggak? Ketika kamu menanyakan ambil nggak ya, itu kan kamu pasti, iya nggak, bisa, ini kan analoginya gitu loh, ambil nggak ya, pasti gitu kan. Nah ini ketika kamu itu yang kamu panggil setan itu, akhirnya apa yang akan dikatakan oleh setan kan? Ambil aja, nggak apa-apa, nanti buat jajan, ya kan? Buat beli minum-minuman, buat beli makan-makanan kan, gitu kan. Akhirnya ketika kamu itu memanggil setan, akhirnya kamu akan menuruti perintah setan kan untuk mengambilnya kan. Tetapi ketika kamu memanggilnya Allah, apa jawabannya Allah? Jangan diambil ya kan, karena dosa, karena akan mengakibatkan keburukan dan akan mengakibatkan hal-hal lain yang berdampak tidak baik, bener nggak? Maka kamu jadi ngambil nggak? Nah ini loh makna bahwa setan itu gaib, tidak terlihat, karena berada di dalam dirimu kan. Sesuatu yang berada di dalam dirimu itu tidak mungkin bisa kamu lihat, bener nggak? Terus gaibnya itu piye? Yang gimana? Allah itu juga gaib. Allah juga gaib. Lah kamu bisa lihat nggak? Ya berarti setan itu juga gaib. Berarti nah, kamu disuruh meyakini Allah kan? Dan kamu disuruh meyakini setan kan? Berarti kan kamu pahami dulu kata-katanya kan? Kamu tadi kan bilang bahwa tapi kan kita disuruh meyakini terhadap sesuatu yang gaib, bener nggak? Berarti kan bisa dianalogikan atau dimaknai seperti ini kan? Tapi kan kita disuruh meyakini terhadap sesuatu yang tidak terlihat, sama nggak? Pernyataannya sama nggak? Sama toh? Kan sesuatu yang gaib itu kan sesuatu yang tidak terlihat toh. Berarti kalau ada kata tapi kan kita disuruh meyakini terhadap sesuatu yang tidak terlihat, bener nggak? Lah pertanyaanmu di mana? Aku bingung karena kan ketika kita disuruh meyakini terhadap sesuatu yang tidak terlihat, lah iya kan? Kalau tidak kamu lihat ya jangan kamu yakini kan, gitu tuh arti dari pertanyaannya, bener nggak? Kita ini disuruh meyakini terhadap apa yang tidak kita lihat. Berarti kamu harus yakin terhadap apa yang tidak kamu lihat gitu loh. Jangan malah kamu itu meyakini terhadap apa yang tidak kamu lihat. Pertanyaanmu piye? Gini loh, analoginya itu ketika kan
sekarang ini kan kita berada di suatu ruangan nih. Berarti di masjid sana, ketika di sana itu ada orang, tetapi kan kita tidak bisa melihat adanya orang atau tidak di masjid itu kan. Lah kan itu kamu disuruh meyakini bahwa kamu tuh tidak melihat orang kan di sana. Apakah malah kamu meyakini bahwa di masjid itu ada orang? Kan salah. Berarti kan itu persangkaan. Paham nggak? Jadi ketika kamu itu disuruh meyakini terhadap apa yang tidak kamu lihat, atau saat kamu itu disuruh meyakini terhadap apa yang gaib, nah kan berarti benar toh bahwa kita itu harus meyakini bahwa kita tuh tidak melihat itu, gitu loh. Karena kamu tidak yakin, akhirnya kamu malah mengada-adakan terhadap apa yang kamu lihat, kan malah dibalik toh. Masih kurang puas? Loh. Iya sih. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Sekarang aku tanya sama kamu, di masjid sekarang ada orang nggak? Tahu. Nggak tahu kan? Ya sudah toh. Berarti kamu meyakini terhadap apa yang tidak kamu lihat kan? Ya bersyukur dong. Alhamdulillah kita masih waras kan gitu. Gimana maksudnya? Maka kan pertanyaan Allah itu kan, apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan. Padahal syaratnya untuk mengetahui itu wala takfu malaisa laka bihi ilmi inas sama'a wal basyara wal fuada kulu ulaika karena anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana? Mungkin gini ya, pertanyaanmu itu ketika kamu itu mendengar pernyataan atau suatu berita dari seseorang bahwa dia itu melihat setan gitu mungkin ya, atau melihat pocongan itu ya. Nah ini kan akibat dia itu tidak meyakini terhadap apa yang dia lihat. Akhirnya kan akal pikirannya, matanya menipu kan, sehingga seolah-olah dia melihat. Jadi ini kan karena apa ya, otak bawah sadar itu pernah dengar nggak? Otak bawah sadar atau pikiran di bawah alam sadar itu kan ketika kita itu ditanamkan oleh orang tua kita, oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh kakak kita itu bahwa setan itu seperti itu. Akhirnya secara tidak sadar kamu menyimpannya bahwa setan itu seperti itu loh. Akhirnya ketika kamu tidak melihat, kamu seolah-olah melihat itu. Karena saking susahnya, atau mungkin karena orang-orang zaman dulu itu kan karena tidak ngerti bahasa atau analogi, akhirnya mereka itu seenaknya mengimplementasikan terhadap makna arti kata setan kan. Akhirnya ketika setan itu selalu menyuruh kita berbuat jahat atau keburukan, akhirnya digambarkannya sesuatu yang menyeramkan, dilukiskan gitu loh, dikiaskan. Analoginya itu digambarkan dengan makhluk yang seram kan, seperti itu kan. Nah ini akhirnya terbawa oleh pikiran kita sampai hari ini kan, akhirnya kan seperti itu kan. Iya enggak? Berarti apa yang dia lihat itu kan sebenarnya bukan setan, tapi persangkaan atau dugaan-dugaan gitu loh. Ketika seseorang ini mempunyai ilmu lebih tinggi, akhirnya kamu akan malu kan terhadap orang yang
mempunyai ilmu itu lebih tinggi, sehingga kamu juga ingin terlihat mempunyai ilmu tinggi juga akhirnya. Nah, maksudnya gini, tinggi ini bukan karena dia itu bisa melihat setan, bukan itu, tapi ketika ini kan kelompok ya, ada 4 orang gitu kan, akhirnya mereka ini jalan-jalan, ketika melewati sebuah rumah kosong akhirnya mulai adanya tipu daya. Ini yang satu teman tadi membuat dugaan-dugaan bahwa dia itu telah melihat setan atau suatu sosok di dalam rumah tersebut kan. Akhirnya dia mengajak ketiga orang temannya untuk membuktikan hal tersebut kan. Ketika dia itu masuk ke dalam rumah tersebut kan, akhirnya dia akan mengatakan, itu loh, aku tuh lihat setan itu loh. Aku tuh lihat sesuatu makhluk yang bentuknya putih, kemudian melayang-layang dan melambai-lambaikan tangannya kepadaku kan. Akhirnya dia akan bilang gitu kan. Nah, ketika teman yang satu ini tidak bisa melihat, akhirnya digoblok-goblokin kan. Ya kamu nggak bisa ngelihat, soalnya kamu ini nggak punya daya atau nggak punya kekuatan untuk melihat, karena dia itu dikatain seperti itu loh, digoblok-goblokin itu loh. Akhirnya dia daripada digoblok-goblokin, biar juga terlihat bahwa dia itu mempunyai ilmu untuk melihat, akhirnya oh iya karena akhirnya begitu kan. Padahal dia nggak melihat apa-apa. Ini rambutnya panjang kan, yang awalnya dia tidak mengatakan bahwa rambutnya panjang, akhirnya dia mengiyakan, iya benar rambutnya panjang kan, di pojok sana kan. Padahal awalnya dia mengada-adakan suatu persangkaan itu bahwa setannya itu tadi, makhluknya itu tadi tidak berada di pojok sana gitu loh. Nah, temennya yang ketiga akhirnya bagaimana? Enggak kok, aku nggak lihat kok. Loh, aku aja lihat kok. Tuh, kamu juga lihat kan? Iya. Wah, kamu tuh ya enggak. Akhirnya kamu akan menyetujui tahu, supaya kamu tidak kelihatan bego kan? Gitu loh. Nah, ikut bego. Iya enggak? Padahal dia malah ikut-ikutan bego kan. Akhirnya keempat-empatnya ini akan meyakini, gitu loh. Nah, ini terjadi kok kepada diri saya sendiri pada saat saya dulu belum sempurna akal pikirannya itu. Aku sampai SMA itu saya masih melakukan seperti itu kok. Mosok kowe reso ndelok to? Coba kowe maca iki, ya kan gitu. Masa sih kamu nggak bisa lihat? Coba kamu baca ini. Bacain terus kemudian kamu pejamkan mata. Buka matamu perlahan-lahan. Karena sebenarnya tuh aku nggak enak sama temanku itu loh. Kalau aku tetap bilang nggak bisa lihat gitu loh. Akhirnya aku mengatakan, oh iya mas. Bentuknya gini kan? Iya mas, betul mas. Betul. Akhirnya aku, iya nggak? Berarti kan itu hanya persangkaan kan? Maka firman Allahnya, wa malahum bihi min ilmi iyat tabiuna illaduna wa innaduna la yuhni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedangkan persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Gitu loh. Paham nggak ini saya ngomong? Tapi gini mas, kita tuh disuruh meyakini terhadap sesuatu yang gaib. Padahal sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah sudah toh, adil toh. Ya kamu harus meyakini terhadap sesuatu yang tidak kamu lihat, itu harus kamu yakini bahwa kamu itu tidak melihat. Bukannya malah kamu mencari-cari, mengada-adakan terhadap apa yang tidak kamu lihat itu agar terlihat. Akhirnya kan situasi pada hari ini kan, akhirnya kan acara di televisi itu kan karena dia tidak meyakini terhadap apa yang tidak dia lihat kan. Karena dia tidak meyakini terhadap apa yang gaib, makanya dia mencari-cari yang gaib. Ini kan bodoh kan. Ngerti nggak? Jadi ini kan hermeneutika, definisi-definisi, kiasan-kiasan atau contoh-contoh. Ketika kita itu tidak bisa memaknai suatu perkataan atau firman-firman atau ayat-ayat Allah itu, akhirnya kita akan menafsirkan dengan hawa nafsu kita.
kita udah nggak pakai lagi itu yang namanya akal dan otak pikiran. Terus gimana, kamu masih belum puas loh? Paham tapi ya. Paham ya? Jadi harus kamu lihat sendiri, kamu dengar sendiri, dan harus masuk akal pikiran sehingga kamu akan mengatakan bahwa itu adalah kebenaran kan. Berarti kan analogi dari seorang teman yang mengikuti perkataan temannya ini tadi loh, itu kan berarti kan dia hanya mengikuti toh, ya enggak? Wa in tuti aksaro manfil wamin wa in tuti aksaro manfil ardi yudiluka ansabilillah iyat tabiuna iladona wa inhum yahrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti tidak lain hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kamu pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Karena temanmu itu merasa bisa lihat, akhirnya kamu seakan-akan terpaksa untuk juga bisa melihat, supaya kamu nggak kelihatan bego, padahal kamu ikut-ikutan bego kan? Mati udah kamu pinter lah. Nah, ya kan? Masih bego sendiri pinter berarti. Nah ini kan kondisi atau situasi kata goib di hari ini kan seperti itu akhirnya. Salah implementasi, ketika kamu salah tafsir itu maka aplikasimu juga akan salah kok, seperti gitu ya. Jadi singkat kok, ketika kamu ini bisa menjelaskan kepada seseorang tentang makna gaib itu dengan sederhana dan kamu mengerti terhadap apa yang kamu jelaskan, itu berarti benar. Tetapi ketika kamu harus muter-muter, nggak rampung-rampung atau nggak selesai-selesai terhadap apa yang kamu ingin sampaikan kepada teman, itu berarti kamu masih menggunakan persangkaan. Jadi gaib itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika kamu itu mungkin dibalik apa namanya gedung yang di sana itu kan terlihat asap, itu kan kamu akan menyangka kan bahwa terjadi kebakaran atau ya enggak? Gitu loh. Maka kamu harus cek dulu itu ke sana. Oh ternyata ada penyemprotan demam berdarah. Itu kan gaib itu. Ketika asap saja itu kan masih bisa dikatakan bahwa itu gaib. Tetapi kamu disuruh meyakini kan terhadap apa yang gaib itu. Berarti yakin itu asap, berarti ada sebabnya kan gitu tuh. Paham nggak? Paham. Ketika kita berjalan-jalan terus kemudian kita lewat kuburan gitu, kita mendengar suara kan. Mungkin apa suara-suara di kuburan? Kresek-kresek gitu atau apa mungkin? Orang nangis mungkin. Itu kan maksud kamu kan? Berarti kamu disuruh meyakini terhadap sesuatu yang gaib kan? Berarti kamu telah mendengar suara orang menangis ketika kamu melewati kuburan. Nah, ini kan seperti analogi asap tadi itu. Berarti suara tangis itu pasti ada sebabnya. Gitu loh. Ya kamu masuk aja, siapa tahu ada orang buang bayi di situ kan gitu. Sepele kan? Kamu jangan malah lari kemudian kamu mengada-adakan kebohongan terhadap orang lain. Nah, ini kan upaya dari seseorang yang membangkitkan orang mati itu. Ayo kita bangkit menggunakan akal pikiran kamu itu supaya kamu menjadi manusia utuh, manusia yang seutuhnya itu. Cukup ya? Loh, setuju nggak?